Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilma Yuliana. Saya mahasiswi dari Universitas Mega Buana Palopo dari Fakultas Kesehatan. Saya ingin memberikan konseling mengenai menilai hasil pemeriksaan darah rutin, urin rutin, TORCH, hepatitis, HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Yang pertama, pemeriksaan darah rutin. Tujuannya yaitu untuk menilai kondisi umum tubuh, apakah ada anemia, ada infeksi, atau ada kelainan darah. Komponen pentingnya yang pertama yaitu hemoglobin atau Hb. Normalnya pada wanita yaitu 12-15 gram per sen, pada laki-laki normalnya 13-17 gram per sen. Dan jika Hb-nya rendah, maka terjadi anemia. Ini perlu penanganan sebelum hamil. Kemudian yang kedua yaitu leukosit. Apabila dia meningkat, berarti itu terjadi infeksi. Terus trombosit, apabila dia rendah, berarti resiko perdarahan saat hamil dan persalinan. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan urin rutin. Tujuannya yaitu untuk menilai kesehatan ginjal, adanya ISK dan penyakit sistemik. Yang dinilai yaitu protein urin, di mana jika hasilnya negatif maka itu normal, dan jika hasilnya positif 1 atau lebih berarti dicurigai adanya gangguan ginjal. Yang kedua yaitu yang dinilai yaitu glukosa, di mana jika glukosanya tinggi ini bisa menandakan adanya penyakit diabetes. Kemudian leukosit atau nitrit, ini menandakan adanya penyakit ISK. Maka jika terjadi hal tersebut maka itu harus diobati. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan TORCH. Tujuannya untuk menilai resiko infeksi yang dapat menyebabkan cacat bawaan, di mana jika IgM positif berarti ada infeksi aktif atau infeksi baru. Itu harus ditunda dulu kehamilannya. Kemudian IgG positif berarti ini pernah terpapar sebelumnya, jadi dia sudah memiliki kekebalan sebagian dalam tubuhnya. Jika IgG dan IgM negatif berarti ini belum kebal, maka ini harus dicegah sebelum positif. Kemudian rubella IgG negatif, maka ini dianjurkan untuk vaksin rubella sebelum hamil, karena infeksi TORCH dapat menyebabkan keguguran, kelainan kongenital, dan gangguan tumbuh kembang. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan hepatitis, di mana tujuannya yaitu untuk menilai infeksi hepatitis B yang dapat menular ke pasangan dan bayi. Apabila HBsAg-nya positif, maka itu terjadi infeksi hepatitis. Anti-HBs positif berarti ini sudah memiliki kekebalan. Jika HBsAg negatif, anti-HBs rendah, maka ini perlu adanya vaksin hepatitis B. Jika ibu hamil positif HBsAg, maka bayi wajib mendapatkan HBIg dan vaksin hepatitis B dalam 12 jam pertama. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan HIV/AIDS. Tujuannya untuk deteksi dini untuk mencegah penularan ke pasangan dan bayi. Apabila tes reaktif, maka itu perlu tes konfirmasi. Jika non-reaktif, maka ini aman, namun harus diulang bila beresiko tinggi. Dengan terapi ARV, maka resiko penularan sangat kecil, sehingga kehamilan tetap aman. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan tuberkulosis, di mana metode pemeriksaannya dapat dilakukan dengan TST, IGRA, ronsen toraks, dahak BTA bila perlu. Kemudian TST atau IGRA positif berarti ada paparan TB, di mana ini perlu dievaluasi. Jika hasil ronsennya yang dinilai yaitu menilai lesi aktif atau inaktif.
Jika BTA positif berarti ini TB aktif. Kemudian pemeriksaan malaria. Ini biasa dilakukan di daerah-daerah endemis seperti bagian Papua dan Papua Barat. Metodenya yaitu metode pemeriksaannya melalui rapid test malaria, hapusan darah tebal dan tipis, di mana jika positif Plasmodium maka ini perlu pengobatan segera. Jika negatif maka tetap harus kita edukasi pencegahan gigitan nyamuk. Karena malaria pada kehamilan dapat menyebabkan anemia berat, keguguran, dan bayi kecil. Kemudian kesimpulannya, premarital screening penting untuk mendeteksi kondisi yang dapat berdampak pada kesehatan pasangan dan calon keturunan. Secara keseluruhan, screening pranikah adalah langkah preventif penting untuk memastikan pasangan siap memasuki pernikahan dan kehamilan dengan kesehatan yang optimal serta mencegah kelahiran generasi berisiko tinggi. Sarannya yaitu lakukan screening 3-6 bulan sebelum menikah agar ada waktu untuk pengobatan dan konseling. Kemudian layanan pranikah harus komprehensif, meliputi seluruh pemeriksaan darah, urin, TORCH, hepatitis, HIV, TBC, dan malaria untuk mencegah penyakit dan kecacatan keturunan. Baiklah, itulah tadi hasil materi saya. Apakah ada pertanyaan? Saya Bidan. Iya. Bagaimana jika Ya, silakan. Bagaimana jika seorang ibu hamil terkena TBC? Apakah pengobatannya dilanjutkan atau diberhentikan, Bidan? Oh iya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana jika ada ibu hamil yang TBC? Apakah pengobatannya tetap dilanjutkan atau diberhentikan? Apabila TBC-nya ini aktif, maka itu tetap pengobatannya harus dilanjutkan karena dia akan beresiko akan terjadi infeksi yang meningkat jika pengobatannya diberhentikan. Tapi jika dia masih posisinya dia laten, maka itu bisa ditunda sampai trimester kedua atau setelah ibu melahirkan. Tapi jika dia resisten, artinya dia pernah pengobatan tapi terputus, maka itu harus segera dirujuk ke rumah sakit karena penanganannya mungkin ada obat-obat yang perlu diganti. Bagaimana? Saya dipahami, Bidan. Oh, iya. Terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan? Saya Bidan. Iya, silakan. Bagaimana jika ibu hamil mengalami anemia? Jika ibu hamil mengalami anemia, akibatnya pada ibunya itu dia bisa menyebabkan lemas karena sel darah merah yang membawa oksigen itu berkurang. Selain itu bisa menyebabkan pusing, daya tahan tubuh ibu menurun. Kemudian pada bayi dia bisa menyebabkan kelahiran prematur, kelahiran BBLR atau berat bayi lahir rendah, bahkan bisa menyebabkan keguguran. Pada ibu juga bisa menyebabkan perdarahan pada saat persalinan. Bagaimana, apakah dimengerti? Iya, dimengerti. Baik, terima kasih. Itulah hasil dari materi saya hari ini. Terima kasih atas partisipasinya semua. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.